Soal nomor 5, eksplorasi lanjutan. Poin pertama, coba perintah-perintah lain yang terkait dengan pengelolaan pengguna, grup, dan sistem file. Kemudian cari tahu cara menggunakan sudo untuk menjalankan perintah sebagai administrator. Berikut adalah beberapa perintah terkait pengelolaan pengguna, grup, dan sistem file yang dapat digunakan selain yang telah kita lakukan sebelumnya. Misalnya menetapkan kata sandi saat membuat pengguna baru bisa menggunakan dengan perintah open SSL password di opsi 1 di sini sebuah password kita enkripsi menjadi kode, kemudian di sini kita tambahkan perintah user add opsi M, opsi S, kemudian /bin/base opsi P, kemudian kita tambahkan kode ini, kemudian nama usernya, di sini sudah user baru yang bernama John Wick sudah berhasil ditambahkan. Kemudian ada melihat disk dan partisi yang terpasang atau untuk melihat informasi ruang disk pada sistem file, kita gunakan perintah dh opsi H. Kemudian di sini cari tahu cara menggunakan sudo untuk menjalankan perintah sebagai administrator. Dengan menggunakan sudo, kita dapat menjalankan perintah administratif, meskipun tidak memiliki akses langsung ke akun root, asalkan memiliki izin yang diperlukan dari administrator sistem. Di sini untuk memeriksa hak akses, kita bisa gunakan perintah sudo opsi L. Di sini berarti user yang sedang kita gunakan memiliki izin untuk menjalankan semua perintah dengan sudo di semua host. Selanjutnya ada pelajari cara membuat dan mengelola partisi disk menggunakan perintah fdisk dan mkfs. Kemudian jelajahi cara memasang dan melepas sistem file. Langkah pertama bisa kita jalankan perintah fdisk opsi L. Yang perlu kita perhatikan adalah di sini disk/dev/sdb. Kemudian kita masuk ke perintah cfdisk/dev/sdb. Pilih new, kemudian primary, tentukan alokasi partisi, kemudian kita pilih bootable, kemudian write. Di sini kita klik yes, kemudian quit. Langkah berikutnya membuat physical volume
dengan perintah pv create /dev /sdb1. Kemudian kita buat volume group dengan perintah create spasi vg underscore ut1, kemudian /dev /sdb1. Kemudian lanjut logical volume dengan perintah lv create opsi L 2G opsi N lv underscore ut1 spasi vg underscore ut1. Kemudian hasil pembuatan logical volume bisa kita lihat menggunakan lv display. Kemudian kita lanjut format partisi dengan perintah mkfs txt4, kemudian /dev /vg underscore ut1 /lv underscore ut1. Kita buat id belk id dengan perintah belk id, kemudian /dev /vg underscore ut1 /lv ut1. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah kode ini, perintah mkdir, kemudian /mnt /ut. Kemudian kita buka editor Nano untuk mengedit isi file. Nano /etc /fs tab. Kemudian kita save, Ctrl O. Selanjutnya kita lakukan mount dengan perintah mount opsi A. Kemudian mount grab mnt. Di sini kita sudah selesai membuat partisi dan memasang sistem file. Kemudian hasilnya dapat kita lihat melalui daftar partisi dengan perintah df opsi H. Cara-cara tadi adalah
Langkah-langkah untuk mengelola partisi disk menggunakan perintah fdisk dan mkfs, kemudian memasangnya dalam sistem file. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut dalam laporan. Pertama, apa saja tantangan yang Anda hadapi selama praktik? Tantangan yang saya hadapi adalah terlalu sering salah dalam penulisan sintaks, terutama saat berhadapan dengan perintah-perintah yang panjang dan membutuhkan ketelitian tinggi, seperti pada saat mengelola partisi. Kesalahan kecil dapat menyebabkan perintah tidak berjalan, sehingga memperlambat proses dan menambah kerumitan dalam menjalankan praktik. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana Anda mengatasi tantangan tersebut? Untuk mengatasi kesalahan-kesalahan, saya terus mencoba mengulang langkah-langkah yang sama, sehingga semakin familiar dengan urutan perintah yang benar. Selain itu, saya juga berpedoman pada buku, modul, dan materi inisiasi yang membantu memberikan panduan detail dalam menjalankan setiap perintah. Pertanyaan ketiga, apa saja pelajaran yang Anda dapatkan dari praktik ini? Saya memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai pengaturan pengguna, grup, dan sistem file di Xenos, termasuk dalam aspek hak akses dan manajemen partisi. Saya jadi semakin memahami bahwa ketelitian dan kesabaran sangat diperlukan ketika bekerja dengan sistem operasi berbasis perintah. Selain itu, memahami setiap perintah secara teori, saya juga mulai terbiasa untuk mempraktikkannya berulang kali agar dapat menjalankan dengan lebih cepat dan akurat. Praktik ini membantu saya belajar menggunakan perintah-perintah administratif dengan penuh kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan modifikasi langsung pada sistem file.